Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-ayat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat kepada kita, sehingga pada hari ini, hari Jumat, hari rayanya umat Islam setiap sepekan sekali, kita bisa hadir di masjid ini, rumah suci Allah, di dalam rangka beribadah kepadanya, baik ibadah yang am maupun yang khas, baik ibadah yang vertikal maupun horizontal, hubungan kita kepada Allah maupun hubungan kita kepada sesama makhluk Allah, terutama manusia. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, dan tidak akan ada lagi kenabian sesudahnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yang telah memberi pencerahan kehidupan manusia dari kehidupan yang gelap gulita represif yang kita kenal dengan al-jahiliyah menjadi kehidupan yang terang benderang dan selamat, yaitu Islam. Dari kehidupan yang penuh kesyirikan, pengabdian manusia kepada benda-benda yang tidak berguna, menjadi kehidupan yang bertauhid, hanya mengesahkan dan menyembah Allah semata. Karena Allah Rabbul Alamin, Allah adalah pencipta alam semesta, Allah adalah pemelihara alam semesta, dan sekaligus nanti Allah yang akan mengakhiri alam semesta ini untuk pindah ke alam akhirat. Dari kehidupan yang penuh kebiadaban menjadi kehidupan yang penuh berperadaban. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, tegak lurus di dalam mengikuti ajaran beliau. Kita kaji, kita amalkan, dan kita perjuangkan, sehingga kita menghadap Allah nanti dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti kita berupaya untuk menjalankan perintah-perintahnya, dan kita harus menjauhi larangan-larangannya. Apabila kita sudah benar-benar bertakwa,
insyaallah kita menghadap Allah nanti akan mendapat ridhonya. Dan kalau kita sudah diridhoi Allah, insyaallah kita akan ditempatkan di sisinya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di dalam rangka meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyampaikan materi khutbah pada siang hari ini sesuai dengan jadwal takmir, ialah Islam agama yang sempurna. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam surat yang telah kami sebutkan di pendahuluan, yaitu surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagi kalian. Potongan ayat ini ada 3 inti yang amat penting, di mana Allah Subhanahu wa taala pertama adalah telah menyempurnakan agama Islam. Yang kedua adalah telah memberi nikmat yang cukup kepada kita. Dan yang ketiga adalah meridhoi agama Islam sebagai agama kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ini merupakan nikmat Allah yang paling besar kepada umat ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad. Karena Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Mereka tidak memerlukan lagi agama yang lain, tidak pula memerlukan nabi lain selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad dan sebelumnya. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepadanya. Karena itulah Allah menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir yang diutusnya untuk manusia dan jin. Tiada halal selain yang ia halalkan, dan tiada haram kecuali yang ia haramkan. Dan tiada agama kecuali apa yang dia syariatkan. Semua yang ia katakan atau beritakan itu adalah benar, al-haq, dan tiada dusta dan tiada kebohongan padanya, sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat Tuhanmu, yang dimaksud adalah Al-Quran, telah sempurna sebagai kalimat yang benar dan kalimat yang adil. Surat Al-An'am ayat 115, yakni benar dalam beritanya serta adil dalam perintah dan larangannya. Setelah Allah menyempurnakan bagi mereka agama mereka, berarti telah cukuplah kenikmatan yang mereka terima darinya. Untuk itulah disebutkan di ayat tersebut, yaitu surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya, bahwa pada hari ini telah disempurnakan agama Allah, nikmatnya Allah, dan telah diridhoi agama Islam sebagai agama umat Nabi Muhammad. Jamaah rahimakumullah, artinya apa?
menurut di dalam penjelasan tafsir selanjutnya, yakni terimalah oleh kalian dengan rela Islam sebagai agama kalian, karena sesungguhnya Islam adalah agama yang disukai dan diridhai oleh Allah, dan Dia telah mengutus Rasul yang paling utama dan paling terhormat sebagai pembawanya, dan menurunkan kitabnya yang paling mulia dengan melaluinya, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna dina 'indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Berarti selain Islam tidak diterima Allah. Selain Islam tidak diridhoi oleh Allah. Maka kita harus tetapkan, kuatkan hati kita untuk menerima Islam dengan sepenuh hati. Hadirin jamaah yang berbahagia, selanjutnya Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat itu, Ali Imran 19, sebagai berita dari Allah yang menyatakan bahwa tidak ada agama yang diterima dari seseorang di sisinya selain Islam, yaitu mengikuti para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap masa, hingga diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ini bisa disimpulkan seluruh para nabi itu beragama Islam. Tidak ada yang tidak Islam, mulai dari Nabi Adam sampai diakhiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Islam. Dan sekali lagi, Allah tidak pernah menurunkan agama di alam semesta ini kecuali Islam. Hadirin jamaah yang berbahagia, selanjutnya Ibnu Katsir menjelaskan, karena itu barang siapa yang menghadap kepada Allah sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa agama yang bukan syariatnya, maka hal itu tidak diterima oleh Allah, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan di akhirat nanti ia termasuk al-khasirun, orang-orang yang rugi. Naudzubillah min dzalik. Tidak diterima oleh Allah dan sangat rugi besar. Itu akibatnya kalau mencari agama selain Islam. Dalam ayat ini Allah memberitakan terbatasnya agama yang diterima oleh Allah hanya pada agama Islam. Jadi hanya dibatasi Islam saja, lainnya tidak akan diterima oleh Allah. Yaitu sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ali Imran ayat 19 tersebut. Jamaah rahimakumullah, Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Al-Maidah ayat 3 tersebut, beliau menjelaskan yakni agama Islam. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada nabinya dan orang-orang mukmin bahwa Dia telah menyempurnakan Islam untuk mereka. Karena itu Islam tidak memerlukan tambahan lagi.
selamanya sampai hari kiamat. Tidak perlu memerlukan tambahan lagi, selamanya sampai hari kiamat. Kenapa? Karena Allah telah mencukupkannya dan tidak akan menguranginya untuk selamanya juga. Dia telah ridho kepadanya, maka dia tidak akan membencinya selamanya. Ini penegasan yang dijelaskan oleh Ali ibnu Abu Thalhah di dalam juga kitab tafsir Ibnu Katsir tersebut. Jamaah rahimakumullah, Asbat ini juga seorang ulama meriwayatkan dari As-Sadi bahwa ayat ini diturunkan pada hari Arafah, dan ada yang menjelaskan pada hari itu adalah hari Jumat juga. Sesudah itu tidak lagi diturunkan wahyu mengenai halal dan haram, berarti sudah selesai, sudah tuntas. Dan Rasulullah SAW kembali ke Madinah, lalu beliau setelah itu wafat. Di dalam tafsir juga dijelaskan sekitar 80 sampai 81 hari beliau kemudian wafat dari menerima wahyu yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3 tersebut. Jamaah rahimakumullah, maka dengan ini jelas sekali bagi kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yakin seyakin-yakinnya bahwa Islam adalah agama sudah sempurna, tidak perlu ditambah lagi, tidak perlu ada nabi baru lagi, dan tidak perlu ada pengurangan. Itu sudah cukup, sudah sempurna. Ini yang bilang Allah sendiri, bukan ulama, bukan ustadz, apalagi yang lain. Oleh karena itu, kalau ada orang berpendapat meskipun dia orang tinggi titelnya bahwa agama Islam itu belum sempurna, maka jelas sekali itu bertentangan dengan firman Allah surat Al-Maidah ayat 3, atau kurang memahami surat Al-Maidah ayat 3. Hadirin jamaah, inilah yang dapat kami sampaikan bahwa Islam sudah sempurna dan diridhoi oleh Allah. Semoga Islam tetap ada di hati kita, kita pegang teguh kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, kita jangan lepaskan Islam. Artinya jangan sekali-kali murtad gara-gara dunia, itu akan celaka selamanya. Naudzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza fa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimakumullah, meskipun kita tidak pernah menjumpai secara langsung Nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dengan membaca Al-Quran, kita harus meneladaninya di dalam seluruh aspek kehidupan, baik itu kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berbisnis, berteknologi, bermacam-macam di dunia ini. Kita adalah secara prinsip harus meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah nabi yang agung, akhlaknya yang mulia, yang luar biasa. Ini yang bilang Allah, bukan kita. Di surat Al-Ahzab 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah, yaitu suri tauladan yang baik
bagi siapa saja yang ingin bertemu dengan Allah nanti dan ingin bertemu dengan kehidupan akhirat yang bahagia, artinya di surga, dan hendaklah tetap mengingat Allah yang banyak. Itu sarannya. Jamaah rahimakumullah, ini tidak hanya Quran saja yang bilang, umat Islam yang mengakui, orang lain pun banyak yang mengakui memang Nabi Muhammad secara totalitas manusia yang luar biasa. Reformasinya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Al-Quran juga bilang engkau memang memiliki akhlak yang sangat agung. Dan Michael Hart, pengarang buku 100 tokoh di dunia, orang Yahudi, bangsa Amerika, ini menyatakan bahwa secara objektif orang yang paling berhasil di antara 100 tokoh di dunia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam penelitiannya dia kagum seorang yang begitu kuat dan kokoh, punya pegang prinsip yang hebat, kuat. Kenapa? Di saat lingkungannya represif, minuman keras, main judi, tukaran, tetapi Nabi Muhammad saat mudanya tidak terpengaruh sama sekali dengan perilaku yang tidak baik itu. Itu kekaguman si Michael Hart di dalam buku penelitiannya. Hadirin jamaah, ini secara objektif orang lain, bahkan agama Yahudi atau orang Yahudi, bukan Yahudi itu bukan agama, orang Yahudi, bangsa Yahudi mengakuinya seperti itu. Maka jelas sekali kita harus bangga. Dan kemarin diperingati Maulid, maka jangan hanya peringatan-peringatan secara ritual aja, tapi hendaklah kita mengikuti sunnahnya. Itu yang benar, hidupkan sunnahnya, amalkan sunnahnya, bukan hanya ritual-ritual saja yang justru kadang-kadang menjurus syirik dan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Hadirin, harapan kami, saya dan panjenengan semua mengikuti Rasulullah dan menjalankan sunnahnya kita hidupkan. Itulah yang benar. Aku qouli hadza wa astaghfiruh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang sudah wafat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, suami atau istri kita, anak-anak kita, keluarga yang lain yang telah mendahului kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh umat Islam semoga juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.